Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jaringan dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya Muhammadul Khair sebagai moderator. Afi. Yani Kartikasari sebagai penjelasan untuk transfer. Saya Maria Yolanda sebagai penjelas switch. Saya Muhammad Lazar Dafari sebagai bagian komputer dan penjelasan dan pengertian. Yang pertama, aplikasi Packet Tracer. Packet Tracer adalah sebuah platform visual simulasi alat eksternal sistem yang memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan dan meniru model jaringan komputer. Itu kita akan membahas pertama siapkan 3 buah setelah itu kita cari switch. Switch dengan jenis 29504 setelah itu kita cari tulisan di sini. Menggunakan kabel slide. Dari slide aplikasi internet. Hubungkan lagi dari
Setelah itu kita cari rutenya. Kita gunakan router yang jenis 18.1. Lalu hubungkan dengan kapasitor. Setelah itu kita atur dari switch kita, klik router, konfigurasi, stop internet nomor 0, isi IP address dengan 192.168.10.1. Klik subnet masnya dan akan muncul. Setelah itu kita klik on. Setelah itu kita atur dari server desktop IP-nya, masukkan IP dengan 192.168.10.2. Default datanya 192.168.10.1. Setelah itu kita akan mengatur DHCP dari DHCP dan service ke DHCP. Setelah itu atur default gateway. Satu 192.168.10.1. Setelah itu kita klik on, lalu kita cek. Setelah itu kita akan mengatur PC-PC-nya dengan desktop IP configuration, klik DHCP. Setelah itu akan muncul IP address. Selanjutnya kita akan mengatur DHCP pada PC 1.
Setelah itu kita akan mengatur DCP-PC yang kedua, quick desktop, IP configuration, etc. Kita akan mencoba pin dari PC0, klik pin, masukkan IP address-nya 192.168. Kita close. Saya akan mencoba mengirim pesan dari PC0 PC. Di sini settingnya berarti jaringannya sudah start. Setelah itu kita akan membuat jaringan yang kedua. Yang pertama, masukkan switch-nya. Itu start. Dan 3 bit. Setelah itu kita hubungkan semuanya menggunakan kabel Skype. Hubungkan semuanya dengan kabel ini. Jadi ketika kabelnya sudah berwarna hijau, berarti jaringannya sudah tersambung. Setelah itu kita akan mengklik router 0.
Klik pas internet 0/1. Setelah itu kita masukin IP address yang berbeda. 192 168 11 1. Setelah itu kita klik on. Setelah itu kita close. Kita tunggu kabel yang satu ini berwarna hijau. Jauh. Nah, setelah berwarna hijau, berarti sudah terhubung kepada router ke switch 1. Setelah itu kita atur server. Lalu klik desktop, klik IP, masukkan IP-nya. 192.168.11.2. Klik subnet mask. 192.168.11.1. Lalu kita atur DHCP-nya, klik service, klik DHCP, klik booking, atur default USB-nya dengan 192.168.11.1. DNS servernya kita biarkan 0. Setelah itu kita klik save. Setelah itu kita klik on lagi. Klik save. Setelah itu kita close. Setelah itu kita akan konfigurasi PC pada jaringan yang kedua. Masukkan desktop, konfigurasi, klik DHCP. Setelah itu akan muncul IP address-nya. Klik lagi PC, desktop, IP configuration, DHCP. Klik PC5, desktop, IP-nya, dipindahkan ke DHCP. Setelah itu muncul ini jaringan yang sudah jadi. Kita akan mengakses dengan kita ping 192.168.11.2.
Balik ya. Setelah jaringannya terhubung semua, maka jaringannya sudah jadi. Setelah itu ada Pak Juardi Alfari akan menjelaskan tentang komputer klien atau Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Lazar Fahri ingin menjelaskan tentang komputer klien, pengertian dan fungsinya. Pengertian komputer klien di dunia jaringan selain kita mengenal istilah komputer server, ada komputer lain yang digunakan untuk operasional atau yang disebut dengan komputer klien. Apa itu komputer klien? Bagi yang sudah banyak mengutak-atik jaringan pastinya sudah memahaminya. Akan tetapi bagi sobat komputer yang baru berkecimpung dalam dunia jaringan pasti bertanya-tanya sebenarnya apa dan apa sebenarnya fungsi komputer klien. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian komputer klien dan beberapa fungsi komputer klien dalam sebuah jaringan komputer. Pengertiannya adalah definisi komputer klien dapat dijabarkan sebagai komputer yang digunakan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh komputer server. Selain disebut dengan komputer klien, komputer ini juga banyak yang disebut dengan istilah workstation. Jumlah komputer klien dalam sebuah jaringan biasanya lebih dari satu komputer dan biasanya disesuaikan dengan jumlah pengguna yang ada dalam sebuah instansi atau perusahaan. Selain itu, komputer klien juga sudah dilengkapi dengan aplikasi. Aplikasi yang dapat mempermudah pengguna untuk mengakses informasi dan data. Selain itu, komputer klien biasanya juga dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi lain, seperti aplikasi perkantoran, Office contohnya, dan browser. Dan untuk masalah kualitas hardware tidak setinggi yang dimiliki oleh komputer server. Hal ini dikarenakan beban kerja dari klien tidak setinggi beban kerja pada komputer server. Beberapa contoh layanan yang dapat diminta oleh komputer klien antara lain akses printer, data, file, dan internet. Dari sini pastinya sudah sedikit memahami mengenai apa itu komputer klien. Berikut adalah fungsi komputer klien. Yang pertama, mengakses data dan informasi yang disediakan oleh server. Mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server merupakan fungsi utama dari komputer klien. Setiap klien memiliki hak akses tertentu untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Bagian yang kedua, sebagai komputer kerja, selain digunakan untuk mengakses dan informasi dari komputer server, komputer klien juga dapat digunakan untuk komputer kerja di luar layanan yang ditawarkan oleh komputer server. Yang ketiga, sebagai administrator. Dengan menggunakan komputer klien, bisa mengadministrator komputer-komputer lain dalam sebuah jaringan sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh komputer server. Berikut ulasan mengenai pengertian dan fungsi komputer klien. Semoga ulasan di atas dapat menambahkan wawasan
Sekian dari saya, Zardel Farid. Berikutnya, silakan moderator. Selanjutnya, switch akan dijelaskan oleh Maria. Oke, di sini perkenalkan nama saya Maria Yolanda Angelika. Di sini saya akan menjelaskan tentang switch. Switch merupakan perluasan dari bridge dan mempunyai fungsi yang sama, yaitu cut, store, and forward. Keuntungan switch yaitu karena setiap segmen jaringan memiliki bandwidth full Mbps penuh, tidak terbagi seperti hub. Tidak hanya itu, switch juga menurut kemampuan yang dikelola adalah seperti manageable switch and non-manageable switch. Manageable switch yaitu jika dibandingkan dengan router, manageable switch memiliki kelebihan dan harga yang relatif murah. Kedua, manageable switch juga unggul dalam skalabilitas jaringan yang dapat dilakukan dengan penambahan satu unit rack per net. Contoh konfigurasi switch yaitu untuk Cisco Manageable Switch dan untuk Office Link. Instalasi dan konfigurasi. Sekian dari saya, Maria Yolanda. Terima kasih. Untuk server akan dijelaskan oleh Diki Ihsan. Dan kini saya ingin menjelaskan tentang server. Jadi, server itu merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Di sini ada beberapa jenis server. Yang pertama, ada proxy server, kedua, telnet server, ketiga, virtual server, keempat, web server, kelima, audio dan video server. Yang keenam ada FTP server, yang ketujuh aplikasi server, yang ke-8 mail server, yang ke-9 no server. Di sini juga ada beberapa fungsi server. Yang pertama, melakukan pelayanan serta bertanggung jawab terkait permintaan data dari komputer klien. Yang kedua, bertanggung jawab mengatur trafik data. Yang ketiga, menyimpan berbagai data untuk dapat menggunakan protokol FTP. Yang keempat, komputer klien dilindungi dengan cara pemasangan freeware atau malware di komputer klien. Yang kelima, ada hak akses dalam sebuah jaringan diatur sehingga tidak semua klien mampu mengakses data yang terdapat di komputer server. Itu saja yang saya jelaskan. Untuk router akan dijelaskan oleh Afiani Kartikasari. Perkenalkan, nama saya Febri Satria. Ini saya ingin menjelaskan router. Pengertian dari router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian router adalah suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing. Setiap router mempunyai fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat disesuaikan rupa sehingga dapat membagi IP address. Selain itu, pada router juga terdapat NAT atau Network Translator, yaitu fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet dapat disaring ke alamat IP lain. Fungsi router. Fungsi router ada pertama untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses koneksi tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kedua, untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge atau jembatan jaringan. Ketiga, fungsi router yang lainnya adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal yang koneksi DSL
atau Digital Subscriber Line atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Cara kerja router yang pertama menghubungkannya secara berantai dengan memakai dua router. Yang kedua menghubungkan secara langsung satu sama lain dengan memakai tiga router. Jenis-jenis router. Yang pertama, router aplikasi, yaitu suatu aplikasi yang dapat diinstal oleh user pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja layaknya router. Beberapa aplikasinya diantaranya yang pertama WinApp, yang kedua WinProxy, yang ketiga WinRoute, yang keempat Spygate. Yang kedua ada router hardware, yaitu yang mempunyai kemampuan seperti router. Dengan kemampuan tersebut, hardware ini dapat digunakan untuk yang pertama membagi alamat IP address, membagi jaringan internet di suatu wilayah. Misalnya router sebagai access point dan wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Yang ketiga router PC, yaitu suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang dimodifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai router. Beberapa spesifikasi minimum yang harus ada pada komputer tersebut. Ada juga berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, router statis, yaitu router yang mampu untuk melakukan proses routing atau penghalaan dari suatu jaringan di mana prosesnya dilakukan secara manual oleh seorang administrator. Yang kedua, router dinamis, yaitu router yang dapat melakukan proses routing atau penghalaan dapat dilakukan secara otomatis dan dinamis setelah melalui pengaturan oleh seorang administrator jaringan. Yang ketiga, router wireless, yaitu router yang dapat bekerja tanpa menggunakan kabel karena ia mengandalkan media udara untuk mengirimkan paket data. Sekian dari saya. Sekian dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.